Asal-usul kerupuk di Nusantara. Kali ini kita akan membawa Anda menelusuri jejak kuliner Nusantara dengan mengupas sejarah dari salah satu makanan yang sangat akrab di meja makan kita, yaitu kerupuk. Selain menjadi pelengkap pendamping makanan, kerupuk juga identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak lengkap jika pada saat lomba 17 Agustus tak dirayakan dengan lomba makan kerupuk. Namun, terlepas dari serunya lomba makan kerupuk, ada juga sejarah kerupuk yang ternyata sudah menjadi makanan pendamping sejak dahulu kala. Kerupuk, kriuk yang menggugah selera. Tahukah Anda bahwa kerupuk telah menjadi bagian dari sejarah kuliner Indonesia sejak zaman dahulu? Sejarawan kuliner Fadly Rahman mencatat bahwa kerupuk sudah ada di Pulau Jawa sejak abad ke-9 atau 10 Masehi. Bayangkan, sajian renyah ini telah menemani masyarakat Nusantara selama lebih dari 1000 tahun. Salah satu jenis kerupuk tertua yang kita kenal adalah kerupuk rambak. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti berupa prasasti batu pura. Di prasasti tersebut tertulis kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Pada masa itu, kerupuk rambak dibuat dengan memanfaatkan sisa-sisa kulit hewan yang tidak terpakai. Sebuah bukti kearifan lokal dalam mengolah makanan. Pada masa kerajaan, rambak dijadikan sebagai hidangan pelengkap pada saat jam makan tiba. Fadly mengatakan hal ini sama seperti masa sekarang yang menjadikan kerupuk sebagai makanan pendamping kegemaran masyarakat Indonesia. Beranjak ke abad 19, muncul kerupuk aci yang terbuat dari singkong. Pada masa penjajahan, ketika pangan menjadi sangat terbatas, kerupuk aci menjadi makanan pokok yang membantu masyarakat bertahan hidup. Masyarakat terpaksa memanfaatkan kerupuk sebagai bahan pangan pokok karena wilayah tersebut mengalami defisit pangan akibat perang dan bisa jadi tanam paksa. Tepung singkong dimanfaatkan sebagai kerupuk dan dijadikan lauk bagi rakyat biasa. Tepung singkong lalu diolah, dicetak, kemudian dijemur dan akhirnya digoreng. Selain itu, kerupuk tidak hanya disukai oleh orang Nusantara, tetapi juga oleh penjajah Belanda. Kerupuk pun wajib ada dalam setiap hidangan. Rakyat Indonesia yang kurang berpunya hanya bisa menyantap kerupuk sebagai lauk, sebab bahan makanan seperti daging sangat minim, dan jikalau ada di pasar harganya sangat mahal. Fadly juga memaparkan tahun 1930-an hingga 1940-an masyarakat sangat kekurangan bahan pangan. Masyarakat hanya bisa makan dari kerupuk dan nasi. Selain itu, juga olahan bahan pangan yang murah seperti singkong. Singkong yang melimpah di tanah Jawa diolah menjadi tepung dan kemudian menjadi kerupuk yang kita kenal. Hingga saat ini, kerupuk telah berkembang menjadi beragam jenis dan rasa, menyesuaikan dengan bahan lokal yang tersedia. Dari kerupuk udang yang gurih hingga kerupuk ikan yang lezat, semua memiliki cerita dan sejarahnya masing-masing. Kerupuk bukan sekedar pelengkap, tetapi juga cerminan dari kekayaan budaya dan sejarah kuliner Nusantara.
Dari masa ke masa, kerupuk tetap bertahan dan terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menyimak cerita asal-usul kerupuk di Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten yang menarik lainnya.